Bismillahirrahmanirrahim. Min kulli su'in ma'muna wa sayyidina nabiyina habibina syafiina wa sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila Allahi ahli baitihi wa ashabihi wa tabi'ina yawmiddin. Khususan ila sayyidina Hasan Rasulillah wa sayyidina nabiyina Muhammadin. Dari Syekh Al-Fadhil dan Syekh Muhammad bin Halim As-Samman Al-Madani. Syekh Muhammad Rashid bin Al-Bandari, Syekh Muhammad Rashid Al-Anwar bin Al-Bandari. الشيخ محمد زين بن عبد الله بن عبد الله مشايخنا ومعلمنا ووالدنا ومعلمنا وقراباتنا وجيراننا وفقراءنا ومن أحيا من إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين أن الله طيب وشاء الله والمغفرة ويعين علينا وعلى أسرتنا وذرياتنا ورحمته وأنواره وأسراره وعلومه ونفعه بخصوصيته وكرامته في الدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا وأزواجنا وذرياتنا الطاعة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة في خير الوقت العافية على هذه الدنيا وعلى كل إيمان وجسد الصالح برحمة النبي الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Bersyarat Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama dari dulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmat rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualan, sehingga kita kembali pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin yang membahas tentang bab sebab-sebab hadas. Diiringi dengan sholawat serta salam, semoga terlimpahkan juga kepada junjungan kita, suri teladan kita, idola kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat, bahkan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita pula sama-sama memperbaharui i'tikaf atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah sholat maghrib Masjid Bersyarat Taqwa yang dimuliakan Allah.
Baik, kita melanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Barang siapa yakin bahwa ia sudah bersuci dari hadas, sesudah itu timbullah keraguan atau dugaan bahwa ia berhadas, tidak diperlukan sebagaimana yang diterangkan di atas. Hanya hendaklah ia melaksanakan yang diyakininya, ia suci dari hadas. Barang siapa yakin bahwa ia sudah bersuci dari hadas, sesudah itu timbul keraguan atau dugaan bahwa ia berhadas, tidak diperlukan sebagaimana yang telah diterangkan di atas. Hanya hendaklah ia melaksanakan yang diyakininya, ialah suci dari hadas. Artinya yang keraguan tadi itu kayak harus diperdulikan, karena ia tadi sudah yakin bahwa ia bersuci dari hadas. Ya. Hanya hendaklah yang melakukan yang diyakininya tadi, ia suci dari hadas. Demikianlah juga barang siapa yang yakin bahwa ia sudah berhadas, dia yakin sudah berhadas, sesudah itu timbul keraguan atau menduga bahwa ia suci dari hadas. Nah, kebalikannya, hendaklah ia mengambil yang diyakininya, ialah berhadas. Ada yang di atas tadi, ia sudah yakin bahwa ia sudah bersuci dari hadas. Ya kan, timbul keraguan, rasa berhadas, ya mah. Nah, pada diperlukan akhirnya yang keraguan itu. Kemudian yang kedua ini, inya sudah yakin bahwa inya itu berhadas. Kemudian timbul keraguan bahwa inya itu belum berhadas. Nah, jadi yang keraguan itu pun kada diperlukan, tetap diambil yang diyakininya bahwa ia sudah berhadas. Karena yakin tidak terhapus dengan keraguan. Artinya keyakinan itu tidak terhapus dengan keraguan atau dugaan. Ya, atau dugaan. Karena yang di atas tadi kan sudah yakin sudah bersuci dari hadas. Ada yang kedua ini, sudah yakin jangan bahwa ia sudah berhadas. Nah, keyakinan itulah yang diikuti. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala 'alaihi akhraja minhu syai'un am la fala yakhrujna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan." Apabila salah seorang kamu
mendapat di dalam perutnya sesuatu, maka samar baginya apakah keluar daripadanya sesuatu atau tidak. Maka janganlah ia keluar dari masjid hingga didengarnya akan suara yang keluar atau didapatinya akan bau. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Ketahuilah dari apa yang demikian itu bahwa ragu atau syak dan dugaan zon di sini dan dalam bab ilmu fikih bukan kedua istilah itu sama saja. Hukum kedua istilah itu sama saja, ya. Hukum kedua istilah itu sama saja. Syak, ragu-ragu, zon, duga-duga, sama. Maka tidak dilaksanakan menurut zon dalam wudu sesudah diduga dahulunya berhadas. Bermula yang menghilangkan yakin dalam wudu karena tertidur dan menghilangkan yakin dalam hadas karena diduga air yang dipakainya suci. Dalam kedua masalah ini tidak ditolak karena keduanya sebagian dari masalah di masa zon atau dugaan atau sangkaan tadi tetap ditetapkan sebagai yakin. Kalau seseorang yakin bahwa ia dalam keadaan suci dan yakin pula ia berhadas, namun tidak diketahuinya yang mana yang terdahulu, tetapi ia mengetahui kedua keadaan dirinya sebelum kedua ini, maka hendaklah ia mengambil lawannya yang terjadi sebelum terjadi kedua hal itu. Umpamanya ia yakin sudah mengambil wudu dan berhadas sebelum terbit matahari. Umpamanya tidak diketahuinya yang mana yang terdahulu, apakah hadas terdahulu dari wudu atau wudu terdahulu dari hadas. Maka diperintahkan ia agar mengingat-ingat kembali keadaan dirinya sebelum terjadi kedua hal itu. Maka kalau dahulunya ia berhadas, maka berarti ia dalam keadaan berwudu karena yakin akan wudunya dan ragu hadas terjadi sesudah wudu. Maka yang asal itu tidak berhadas sesudah berwudu. Dan jika didahulunya ia yakin dalam keadaan berwudu, padahal dia orang yang gemar memperbaharui wudunya, maka ia dianggap berhadas karena diyakini bahwa hadasnya itu menghilangkan salah satu dari wudunya, dan ragu bahwa wudu terjadi sesudah hadas. Maka yang asal tidak terjadi hadas sesudah berwudu, dan kegemaran selalu memperbaharui wudu dijadikan bukti yang menguatkan asal tadi.
Dan jika kebiasaannya jarang atau tidak pernah memperbaharui wudunya, maka ia dalam keadaan berwudu. Karena yang nyata atau zahir bahwa wudunya yang kedua sesudah berhadas. Dan jika diketahuinya sebelum wudu dan hadas dan tidak diketahui mana yang terdahulu dari keduanya, hendaklah dilihat mana yang dahulu dan mana yang kemudian. Maka diambil lawannya, yang ganjil dan yang genap dianggap sesudahnya. Dari keadaannya yang selalu memperbaharui wudu dan tidak memperbaharui wudu. Dan jika diketahuinya yang terdahulu dari keduanya tentu ia mengambil wudu pada setiap keadaan. Jika kebiasaannya memperbaharui wudu. Dan jika menjadi kebiasaan memperbaharui wudu, tentu ia dalam keadaan berwudu pada setiap keadaan. Kemudian bab berikutnya mandi wajib. Bab mandi wajib. Mandi atau ghuslu menurut pengertian bahasa ialah sailanul ma'i ala syai', artinya mengalirkan air ke atas sesuatu. Dan menurut syara ialah sailanul ma'i ala jami'il badan bin niyati, artinya mengalirkan air ke seluruh badan, seluruh tubuh dengan niat selain dari mandi mayat. Jadi mandi itu artinya kalau menurut bahasa al-ghuslu ya, menurut bahasa itu mengalirkan air ke atas sesuatu, itu ghuslu maknanya, membasuh ya, mandi atau membasuh. Jadi air itu dialirkan. Lain menyapu lah. Kalau menyapu asal tangan ini basah, dilaluakan di sesuatu, menyapu kan? Menyapu rambut, misalnya menyapu setengah kepala, asal tangan sudah basah, laluakan. Jadi kalau itu menyapu kan? Kalau mengenai itu membasuh kan? Pakai banyu membasuh kan gitu. Nah, kalau menurut syara itu mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat selain dari mandi mayat. Kata ghuslu ialah kata yang dipergunakan oleh kebanyakan fuqaha untuk maksud mandi. Ghuslu mandi ya. Atau ghuslu namanya dulu ghusla. Dan apabila dibaca ghuslu, apabila dibaca ghuslu yang artinya air yang dipergunakan untuk mandi, dan kalau dibaca ghuslu artinya sesuatu yang dipergunakan dalam mandi seperti daun kayu bidara dan sebagainya. Tidak wajib mandi dengan segera
sekalipun disebabkan durhaka seperti orang yang junub karena berbuat zina. Tidak wajib atasnya mandi dengan segera karena kedurhakaannya telah terputus dengan putusnya senggama sebelum mandi. Berbeda bagi orang yang berlumuran dengan najis, karena najis ini ia menjadi durhaka, karena ia wajib baginya bersegera menghilangkan najis, ya. Karena kedurhakaan itu tetap kelak tidak akan terputus kecuali dengan hilangnya najis tadi. Tetapi terkadang wajib atas orang yang junub bersegera mandi jika ditakutkan habis waktu sholat atau ia sedang berada di dalam masjid yang ditemui dalam masjid itu akan air, sedang ia sendiri tidak dapat keluar masjid. Dalam mandi ini ada beberapa perkara yang diwajibkan, beberapa perkara yang dianggap rukun, sunnah dan makruh, dan sesuatu yang ada hubungannya dengan mandi wajib. Pasal 1, segala yang mewajibkan mandi. Segala yang mewajibkan mandi, artinya apabila ada itu ya mandi wajib. Yang mewajibkan mandi ada 5 perkara. 1, meninggal ini wajib mandi. Orang meninggal ya wajib mandi. Bagi orang yang beragama Islam ya, yang bukan kematiannya karena mati syahid, maka wajib memandikannya. Artinya yang meninggalnya itu karena mati syahid, atau misalnya syahid ada syahid dunia ada syahid akhirat ada syahid dunia maksudnya ya. Kalau orang meninggal mati syahid, nah itu pada wajib dimandikan. Orang bekas ketika meninggal dalam peperangan, misalnya membela agama, kada boleh dimandikan, langsung dikuburkan aja dengan berlumuran darahnya itu, kada perlu dimandikan, kada perlu disolatkan. Itu orang mati syahid dunia akhirat gimana? Sedang jenazah orang yang kafir tidak wajib dimandikan. Dan jenazah orang yang beragama Islam yang mati syahid, ya, mati syahid haram dimandikan, haram memandikannya, seperti yang akan diterangkan dalam bab jenazah. Kada boleh dimandikan kalau orang mati syahid. Syahid akhirat dunia akhirat, mereka mati berperang, jangan berlumuran dengan darah, tidak boleh lalu memandikannya, karena itu menghilangkan darah yang ada di badannya itu sangat boleh. Anak yang dilahirkan karena keguguran jika usianya sudah mencapai usia 4 bulan dalam kandungan ibunya, ya. Anak yang dilahirkan karena keguguran jika usianya sudah mencapai usia
4 bulan dalam kandungan ibunya, dan pada saat dilahirkan tidak kelihatan tanda hidupnya, maka wajib memandikannya karena terbukti bayi itu mati seperti yang dikatakan orang tentang mati. Ialah adamul hayati min sya'nil hayati, artinya mati ialah tidak hidup bagi yang keadaannya dahulu hidup. Jadi bayi yang orang yang keguguran apabila usianya sudah mencapai usia 4 bulan, tanda kehidupan tidak ada, ya langsung meninggal, maka wajib memandikannya. Kedua, yang wajibkan mandi karena keluar darah haid. Karena keluar darah haid, darah menstruasi, nah itu setelah kering wajib mandi. Setelah kering lah wajib mandi. Kemudian yang ketiga, karena keluar darah nifas. Karena keluar darah nifas, dan ini ditetapkan melalui ijma. Darah nifas itu artinya darah yang sesudah melahirkan, sesudah bersalin lalu keluar darah selama 40 hari kebiasaannya 40 hari, ya, dan paling lama 60 hari. Tapi dengan kebiasaannya 40 hari sudah finish. Barangkali sampai sini dulu yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang kita, guru-guru kita, dan kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan hajat kita, hajat dunia atau hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.